Indonesia akan menghormati kontrak Su-35 dengan Rusia. Indonesia akan menghormati kontrak pembelian jet tempur Su-35 dengan Rusia. Kontrak pembelian pesawat ini akan tetap berlaku. Jakarta pun tidak memiliki rencana untuk membatalkannya. Hal itu dikatakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia, Jose Antonio Morato Travers, dalam sebuah wawancara dengan TASS pada 21 Oktober 2022. Sebenarnya kami belum membatalkan kontrak. Kontrak sudah ada. Kami akan melihat waktu yang tepat untuk memperoleh peralatan ini, kata Tavares. Dikatakan lebih lanjut bahwa Rusia merupakan salah satu sumber terbaik peralatan militer dan pertahanan modern. Kami masih terus melihat bahwa Rusia adalah salah satu sumber terbaik peralatan militer dan pertahanan modern. Jadi saya tidak melihat bahwa kontrak akan berakhir, tapi kami harus menemukan waktu yang tepat untuk melakukan ini. Jelas Jose Tavares. Ditanya mengenai apa kesulitan yang dihadapi oleh Indonesia terkait kontrak ini, Tavares menolak untuk menjelaskan secara spesifik. Namun dia mengungkapkan bahwa Indonesia di masa depan akan terus memiliki peralatan baru dari Rusia, termasuk jet tempurnya. Berita tentang penandatanganan kontrak senilai 1,1 miliar Amerika Serikat dengan Jakarta untuk pengiriman 11 jet tempur Su-35 muncul pada awal tahun 2018. Pada Juli 2019, tulis TASS, mantan Duta Besar Indonesia untuk Rusia Muhammad Wahid Supriyadi mengatakan bahwa penundaan implementasi kontrak itu karena rumitnya skema perdagangan yang melibatkan instansi pemerintah dan juga perusahaan. Pada Maret 2020, Bloomberg melaporkan bahwa pihak berwenang Indonesia memutuskan untuk menyerah pada rencana untuk mengimplementasikan kontrak Su-35 dengan Rusia. Hal itu disebabkan oleh kurangnya dana dalam anggaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan juga karena ancaman dari Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada Indonesia jika kontrak itu dilaksanakan. Mengenai Su-35, pihak Rusia mengklaim pesawat ini tidak tertandingi dalam operasi militer khusus di Ukraina. Su-35 menunjukkan kemampuan bertahan tempur yang luar biasa, kata Kepala United Aircraft Corporation atau UAC, Yuri Selyusar di Forum Army 2022 pada bulan Agustus lalu. Masalah efisiensi penggunaan pesawat harus ditunjukkan kepada pelanggan kami di Kementerian Pertahanan. Kami melihat bahwa pesawat Su-35S tidak tertandingi dalam pertempuran udara, kata Selyusar. Pengoperasian Su-35 dalam perang di Ukraina telah dipuji dalam banyak kesempatan, sementara pilot yang menyelesaikan misi tempur telah dianugerahi dengan penghargaan negara tertinggi, lanjut Selyusar. Berbeda dengan klaim pihak Rusia, Ukraina mengklaim telah menjatuhkan sedikitnya 2 Su-35 pada bulan April dan Mei lalu. Yang pertama, Ukraina mengklaim berhasil menjatuhkan Su-35 di Izium, dekat wilayah Kharkiv pada 3 April. Sementara yang kedua adalah pada 27 Mei 2022, di mana pesawat tempur MiG-29 Angkatan Udara Ukraina berhasil menembak Su-35S di wilayah Kherson. Dalam perang antara Rusia dan Ukraina, kedua belah pihak saling mengklaim hal yang berbeda. Rusia pun mengklaim Su-35 telah menjatuhkan Su-27 dan MiG milik Ukraina. Indonesia disebut kekurangan duit dan tak pantas untuk mengoperasikan F-35. F-35 menjadi barang premium bagi Indonesia. Jet tempur F-35 bisa dibilang menjadi idaman Indonesia saat ini. Meski pada dasarnya Amerika Serikat alias AS enggan menjual F-35 kepada Indonesia. Indonesia sudah diberitahu bahwa memang Amerika Serikat belum mau menjual F-35 ke sini. Namun Indonesia tetap berusaha mendapatkan F-35. Indonesia memang membutuhkan jet tempur siluman macam F-35. Kehandalan F-35 memang tidak perlu diragukan lagi. F-35 bisa melakukan berbagai macam misi dan paling relevan untuk dijadikan jet tempur in-depth strike. Tapi sekali lagi, Indonesia belum bisa memilikinya sekarang. Amerika Serikat mengutamakan pengiriman F-35 kepada sekutunya lebih dulu, yakni Singapura dan Australia. Singapura dan Australia dipastikan akan mendapatkan F-35 lebih dahulu di kawasan Asia Selatan.
Hal ini lantaran kedua negara mau memberi anggaran lebih kepada Amerika Serikat dalam pengembangan F-35. Akan tetapi, baru-baru ini muncul kabar kurang baik bagi Singapura dan Australia. Amerika Serikat mendadak menghentikan produksi F-35 secara massal. Tidak ada produksi berarti tidak ada F-35 yang dikirimkan ke negara sekutu. Sebabnya Amerika Serikat mengetahui ada kandungan logam tanah jarang atau LTG impor dari China. Adanya kandungan LTG dari China ini tidak sesuai dengan CHATSA, di mana sebisa mungkin Amerika Serikat dan sekutunya tidak memakai barang-barang buatan China dan Rusia. LTG dari China ini mengandung samsirium cobalt yang digunakan untuk membuat turbo mesin yang menyediakan energi bagi generator F-35. Media China yang bernama Global Times melaporkan bahwa memang 61% LTG di dunia dikuasai oleh China. China adalah satu-satunya negara di dunia yang berhasil mengembangkan kemampuan untuk mengekstrak logam tanah jarang samarium cobalt, yang berarti bahwa produk antara samarium oksida 100% diproduksi di pabrik-pabrik di China. Ya, China juga memproduksi 70% produk akhir untuk magnet tanah jarang samarium cobalt. Jadi bagaimana Amerika Serikat ingin menghentikan penggunaan produk tanah jarang China dari pesawat militernya? Lapor Global Times pada 10 Oktober 2022. Ya, pusing Amerika Serikat mendapati bahwa alutsista andalannya ternyata bergantung pada sumber daya alam dari China. Ada salah satu jalan yang bisa ditempuh Amerika Serikat supaya jalur produksi F-35 tidak terganggu. Imporlah LTG dari Indonesia. Indonesia juga punya banyak LTG yang tersebar di berbagai wilayah. Di Provinsi Sumatera saja terkandung 19.917 ton LTG. Kemudian di Provinsi Bangka Belitung sebanyak 186.663 ton. Sedangkan untuk membuat satu unit F-35 diperlukan 417 kg LTG. Indonesia jelas mau mengimpor LTG ke Amerika Serikat, tapi dengan syarat yang mungkin membuat Washington sangat keringat dingin. Syarat paling gampang tentu yaitu utamakan Indonesia untuk mendapatkan F-35 sebelum Singapura dan Australia. LTG harus digunakan Indonesia sebagai alat diplomasi menekan Amerika Serikat, bukan sebuah komoditas. Amerika Serikat mungkin akan mempertimbangkan hal ini, di mana mereka rela menjilat ludah sendiri asal F-35 bisa diproduksi lagi. Ya, mengesampingkan pengiriman F-35 ke Singapura dan Australia tentu hal yang mudah baginya. Indonesia pasti tidak akan menolak dan langsung melupakan Su-35 bila Amerika Serikat memberikan F-15 Eagle II ditambah F-35. Duo F-35 dan F-15 Eagle II juga sudah cukup bagi Indonesia. Untuk mendukung jet tempur F-35, F-15X dapat membawa sejumlah besar rudal dan memberikan daya tembak untuk menghilangkan target yang terdeteksi oleh F-35 selama operasi ofensif. F-35 disebut sebagai quarterback medan perang oleh Angkatan Udara Amerika Serikat karena dapat melacak ancaman yang masuk, sementara F-15X dapat mengeliminasinya. Jet tempur pamungkas dalam inventaris Amerika Serikat yaitu F-15 dibedakan oleh kemampuan ofensifnya. Kemampuannya untuk membawa muatan yang berat dibandingkan dengan rekan-rekan silumannya dan kelincahan, dan juga kemampuan serangan daratnya di medan perang, kata Russian Times pada 12 Februari 2022 lalu. Menhan Indonesia yaitu Prabowo Subianto dilaporkan pernah mendesak Amerika Serikat agar segera menjual F-35 ke Indonesia. Amerika Serikat jawabannya masih sama, yakni menolaknya. Kemudian Menteri Pertahanan Amerika Serikat Mark Esper dilaporkan mengatakan kepada Prabowo pada kunjungan ke Washington Oktober lalu bahwa Indonesia harus menunggu setidaknya 1 dekade untuk pengiriman F-35 karena daftar tunggu pembeli yang panjang termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Singapura sebagai satu-satunya pelanggan di Asia.